Teman-teman, kita menuju pintu ketujuh. Nah teman-teman, ini adalah batu kesenian Pintu ketujuh pintu ketujuh Kapanggungan. Papanggungan Ini Kawakalangan. yang disebut batu kacapi zaman dulu. Ini disebut batu kacapi katanya. Kita berdoa dulu di sini. Kita berdoa dulu sambil pamitan. Kita Udah nyampe ke pintu ketujuh. udah nyampe ke pintu ketujuh nih teman-teman. Ini kalau dulu, zaman dulu, kalangan artis-artis, pejabat-pejabat, itu juga yang mau manggung ya. Di sini tempat tapanya dulu, zaman kuno. Bahkan yang dipakai bedaknya pun suka ngambil dari sini. Nih teman-teman, kita tanya-tanya review ke Kang Deden. Kita udah sampai ke pintu ketujuh. Nih tolong penjelasannya Kang, gimana nih tentang situs Negara Padang ini? Dari kita masuk tadi dari namanya Batu Lawang. Iya, Batu Lawang Itu ya. disebut Batu Lawang, pintu atau apa namanya, area penjarahan, berbatasi area penjarahan, di situ disebut Batu Lawang. Pas masuk ya Pas tadi ya. masuk tadi, pas masuk. Terus dari situ kita diwajibkan kalau mau jarah ke sini, mau silaturahmi ke sini, napakuran ke kawasan anu maha kawasa, napak tilas leluhur kita zaman dulu, kita harus ke air dulu. Di situ ada Cikahuripan. Oh, yang tadi ya, Cikahuripan. Itu diwajibkan kita kalau kuat mandi dulu, kalau enggak kuat harus bisa abdas dulu, Ambil wudhu dulu ya. ambil wudhu dulu, biar kita naiknya ke tempat penjarahan atau situs purbakala zaman purba dahulu leluhur kita dengan keadaan jasad suci, bersih, punya abdas. Iya. Karena di sini bukan tempat kotor, di sini suci semua. Nah, terus habis dari air itu ambil wudhu, naik kita ke pintu pertama. Nah, di situ kita berdoa dulu sama yang maha kuasa, pinta ridhonya, dan kita minta barokahnya di tempat itu. Yang disebut itu pintu pertama, kalau naktu hari itu hari Senin di pintu pertama naktunya 4. Iya. Terus di situ berdoa, udah berdoa naik kita ke pintu kedua. Pintu kedua yang disebut itu Panyipuhan. Panyipuhan itu kita kalau kanak-kanak disipuh sama ibu, sama rama, atau ama mamah atau ama ayah, disipuh di situ tempatnya Panyipuhan ada, makanya di situ ada batu Panyipuhan. Itu naktunya hari Selasa atau malam Selasa. Yang duduk di situ ada 3. Naktunya 3 ya. Naktunya 3, yang menjaganya 3 juga. Nah, udah beres dari pintu kedua, Ketiga. kita naik ke pintu ketiga. Pintu ketiga itu dulunya namanya Guha Peteng.
Tuha Peteng itu kalau zaman sekarang dengan apa namanya orang-orang zaman sekarang yang disebutkan kantor keuangan. Nah, kantor keuangan itu silahnya ama rezeki kita, rezeki kita. Terus di situ berdoa minta ridhonya yang maha kuasa agar dibukakan rezeki kita sampai ya terutama sampai sukses aja rezeki kita. Kalau udah di situ naik ke pintu keempat ya. Iya. Ke pintu keempat namanya itu keraton. Di keraton itu naktunya malam Kemis. Rabunya yang di bawah ya, yang di Malam Kemis itu naktunya 8 ya. ya 8. 8. Nah, di situ yang jaganya 8. Tapi tadi kelewat pintu keempat pintu ketiga naktunya di situ malam Rebo. Yang Rebo kantor keuangan. ya, kantor keuangan itu malam Rebo, yang jaganya itu 7 ya kalau nggak salah. Iya, naktunya Rebo itu 7, yang menjaganya juga itu 7. Terus naik ke keraton yang pintu ke 8 bukan, ke 5. pintu ke-5 itu di keraton naktunya malam Kamis, naktunya 8, yang jaganya di keraton ada 8. Kita berdoa di keraton tempat reuni atau keraton tempat reuni zaman dahulu bangsa kerajaan Tempat perkumpulan ya di sana. tempat perkumpulan zaman dulu. Di situ berdoa, terus naik kita ke Masjid Agung. Nah, di situ Masjid Agung naktunya malam Jumat itu naktunya 6. Nah, di situ ada 6 orang. Kalau penjaganya 6 penjaga di situ 6 penjaga, malahan bangsa semua zaman dulu. Nah, udah beres di situ berdoa dari Masjid Agung, kita naik lagi ke pintu ke-6 yang disebutkan itu Sunan Ibu dan Sunan Rama. Di situ ada batu loncatan yang tadi udah kelewat, ada apa namanya padaringan, ada kereta emasnya juga di situ berdoa. Nah, udah pulang dari situ kita naik ke pintu ke-7. Itu yang ke-6 itu naktunya itu yang ke-6 naktunya 9. berarti 9 orang ya. 9 orang yang menjaganya kalau orang. Ya, kalau gaib, orang 9 gaib ya. Ya, gitu. Istilahnya 9 jalur ya. 9 jalur itu. Yang 9 pintu gaib itu ya. 9 pintu gaib, tapi nama-namanya nggak bakalan disebutkan. Ntar aja kalau mau penting tinggal datang aja menghubungi Kang Usman aja. Oh, ini menghubungi Kang Deden ini. Ya. Sekarang ada di pintu ke-6. Pintu ke-6 ini yang dinamain zaman dulu ini batu kecapi. Ini batu kecapi teman-teman nih. Yang ini. Nah, sebenarnya ini papangungan kesenian. Ini papangungan ya, batu ya, papangungan. Ini batu papangungan kesenian. Bisa dijelaskan nih? Ini kesenian ini kita dari keluar rahim ibu banyak logikanya seni di badan kita. Bahwa lahirnya, buah batinnya ada seninya. Kesimpulannya kebanyakan orang yang dipakai zaman sekarang kesenian oleh apa namanya yang kita
kebanyakan zaman sekarang apa namanya, model kayak ya namanya juga seni, hiburan. Nah, Iya. itu kebanyakan yang jaro ke sini bangsa yang mau dijabah dengan hiburannya kesenian Artis-artis. artis-artisnya banyak datang ke sini. Katanya nih Kang yang di sini suka artis-artis yang nyanyinya pengen bagus atau juga panggungnya pengen rame atau juga yang umpamanya ada bantuan gaib lah gitu. Ya, Emang ya benar betul. suka acara di sini nih? Benar. Sering jarau ke sini benar. Karena kita jarau ke sini cari ridhonya yang maha kuasa di sini, minta syariat sababiahnya dari tempat ini, goib di sini. Itu aja. Kita kalau mau isinya tinggal ke Kang Gusman aja. Kang Gusman menghubungi pribadi. Nah ini teman-teman, jadi saya hanya sekedar review dari mulai pintu pertama sampai pintu ketujuh. Ini Kang Deden, penerusnya Abah Tarma ya. Beliau dia sudah hampir jarang ya Kang ya, hampir jarang kesini ya karena usia dari 86. Iya, beliau selaku juru kunci. Ini Kang Deden sekarang sebagai penerusnya. Nanti kalau membutuhkan untuk jarah ke wilayah sini, nanti di deskripsi ada saya tampilkan untuk nomor teleponnya. Juga boleh minta teleponnya ke saya ataupun langsung menghubungi Kang Deden. Nah, begitu teman-teman, kita review gunung atau Negara Padang yang ini yang suka dipakai bedaknya sama kalangan-kalangan artis. Kami tidak bisa menyebutkan artis siapa-siapa saja yang pernah ke sini. Cuman yang ini juga suka dipakai tempat tapak. Tuh ada goa kan di bawah. Masuk Kang dari bawah ya? Ya, masuk dari bawah. Masuk dari bawah yang jarah, yang keluarnya dari sini. Ya, Keluarnya dari sini teman-teman. Jadi yang ini juga ada coret-coret anak-anak nakal, juga batu-batunya. Jadi Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta ini Maha Agung, menciptakan segala makhluknya. Kita tidak lepas dari kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan manusia itu sebelum besar kecil dulu, dan sebelum kecil juga kita itu orok dulu, sebelum orok juga janin dulu, sebelum janin kita itu air mani dulu, dan air mani itu yang keluar dari tulang sumbi bapak kita, dan tulang sumbi itu dari saripati makanan yang dimakan oleh bapak kita. Dan saripati makanan itu sumber dari datnya Maha Kuasa, atau juga syariatnya yang menjadikan manusia itu semuanya juga dari saripati makanan, dari saripati bumi, saripati angin, saripati air, saripati api, matahari, semuanya juga dari saripati atau yang disebut para ulama Nur Muhammad. Nah, ini sekedar review saja peninggalan purba zaman kuno ya yang ada di Jawa Barat. Yang ada di Jawa Barat ini di Kabupaten Bandung, Desa Rawabogo. Desa Rawabogo ya, ya, Kang? Ya, tepatnya dikenalnya Gunung Negara Padang. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Bantu subscribe, juga klik loncengnya untuk pengalaman atau juga untuk hal-hal budaya Sunda berikutnya. Nah teman-teman, ini pintu keluar. Kang Deden berdoa dulu.
Nah Kang, boleh tanya dulu, Ya, ini pintu terakhir ya? bukan pintu terakhir, ini pintu keluar dari pintu ketujuh. Oh, ini teman-teman pintu keluar dari pintu ketujuh. Jadi sehabis yang jarah dari sini, keluarnya dari sini. Keluarnya dari sini. Kalau masuk itu kelihatan. Kalau masuk yang tadi dari sana ya. Ya. Ya, terima kasih Kang Deden yang udah ngasih penjelasan untuk teman-teman kami, untuk channelnya. Juga semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Juga mudah-mudahan banyak rezeki ya. Amin. Terima kasih Kang Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.